hikmah membaca Al-Quran bukan hanya faedah hikmah di dunia, sampai akhirat pun hari kiamat terbawa. Alhamdulillah. Maka di samping membaca Al-Quran menjernihkan hati yang telah berkarat, insya Allah ketika sakarat pun di mana kita akan diberi kelancaran. Amin. Itulah orang yang suka baca Al-Quran. Yang kedua, kata Rasulullah, ungkapan Rasulullah untuk menjernihkan hati yang telah berkarat tersebut, wa dzikrul mauti. Kita ingat akan peristiwa kematian. Ingat akan peristiwa kematian. Ingat enggak, Bu, Pak, peristiwa kematian? Ketika hirup loba duit, buncir leuit, ditambah nu demplon birit mah rada lupa tentang peristiwa kematian teh. Tapi ketika hidup serba naas, serba dikasih kekurang, hidup diberi ujian dan cobaan, nah maka kita ingat akan peristiwa kematian. Kebiasaan begitu ya. Nah, biasa begitu. Jadi ungkapan Rasulullah untuk menjernihkan hati yang telah berkarat seperti berkaratnya besi. Yang kedua alatnya dzikrul maut. Orang bisa mengingat akan peristiwa kematian manakala pusatnya ingat akan yang menciptakan dan memberikan mati dan hidup. Siapa? Allah. Dulu ya. Yang memberikan mati dan hidup adalah Allah. Kalau senantiasa modalnya ingat kepada Allah, tentu akan ingat akan peristiwa kematian. Kalau jangkarnya pokoknya ingat kepada Allah, akan ingat tentang nikmat yang Allah berikan. Kalau pokoknya terus ingat kepada Allah, tidak akan lupa akan berbagai karunia yang Allah berikan. Jadi intinya apa? Di samping kita mengingat-ingat peristiwa kematian, di mana kita ingat kepada Allah yang menciptakan hidup dan mati. Betul ya? Itu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Seorang sahabat Rasulullah, Ammar bin As, ya, dalam kitab Ihya tersebut mengungkapkan, kullu ayatin fil Qur'an darajatun fil jannati wa misbahun fi buyutikum. Setiap ayat yang dibaca di dalam Al-Quran di dalam rumah tersebut bahkan bisa meningkatkan satu kedudukan pangkat derajat pandangan Allah. Satu ayat saja ibu baca, qul huwallahu ahad, seayat ya. Nah, satu ayat, setiap ayat yang dibaca bisa meningkatkan derajat di sisi Allah. Ingin diangkat derajat oleh Allah? Ingin dimuliakan? Ingin tentu ya. Ingin diberi kelebihan oleh Allah? Ingin. Ingin diberi cahaya di dalam kuburnya? Tentu. Itu derajat. Setiap ayat yang dibaca dalam Al-Quran menjadikan derajat fil jannah, di surga. Maukah masuk surga? Orang pun mau ya. Sekalipun kalakuan anak tukang bobok, tukang tarok, tukang ngabukrak bakrek si anerok, kemauannya mah pengen masuk surga ya. Betul? Wah. Tapi bagaimana akan masuk surga lamun kalakuan gitu patut ya. Betul ya? Ma aqalla haya aman yatma'u fi jannati bi ghairi amalin wa kaifa ajudu bi rahmati ala man bakhila bi ta'atin. Ini ungkapan Allah di dalam hadis qudsi. Allah mengkritik pedas kepada kita. Malu dikritik oleh Allah ya. Ma aqalla haya aman yatma'u fi jannati bi ghairi amalin. Sangat sedikit rasa malunya orang yang ingin masuk surga tapi tanpa amal. Pingin masuk surga tapi amalnya tidak ada. Malas.
itu orang tersebut sangat sedikit rasa malunya. Orang demikian disebut ya tegar. Tahu tegar? Tegablega. Ada di sini yang demikian? Oh ada. Insyaallah. Ma'aqallah haya aman yatma'u fi jannati bighairi amalin wa kaifa ajudu bi rahmati, bagaimana aku bisa memberi rahmat kasih sayang terhadap manusia yang diantaranya bakhil terhadap kerundukan terhadap kami. Bagaimana aku memberikan rahmat terhadap orang yang bakhil, tidak mau beramal. Makanya jangan bakhil ya. Jangan bakhil. Yang bakhil mah nanti akan disatukan dengan si Korun. Di mana? Di neraka. Akan disatukan dengan siapa lagi? Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Amit-amit ya Bang Bay. Janganlah jadi orang yang pelit. Kedeplik. Mergehese. Keken meng. Kene. Ya, insyaallah jauhilah sifat yang demikian. Yang kedua kata Ammar bin As, wa misbahun fi buyutikum. Satu ayat yang dibaca di rumah kita akan menjadi penerang di rumah-rumah kalian. Akan menjadi sinar di rumahnya. Alhamdulillah. Jadi sinar yang bercahaya sekali manakala di rumah tersebut dibaca Al-Quran. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, rumah yang di dalamnya tidak pernah dibaca Al-Quran, yang dibaca Quran saja, yang dibaca komik saja, yang dibaca buku cabul saja. Hari Quran di tukangan, hadis kalah di jebian, buku komik di titenan, buku cabul di ampihan. Quran mah tidak pernah dibaca. Maka rumah yang demikian, wa annal baital ladzi la yutsla fihi kitabullah azza wa jalla baqa bi ahlihi. Sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibaca di dalamnya kitab Allah Al-Quran, maka akan sempit terhadap penduduk rumah tersebut. Sempit hatinya. Tidak ada ketenangan, stres dan stres. Na'udzubillahi min dzalik. Ingin tenang, ingin bahagia, ingin stres. Tenang, bahagia tentunya ya. Makanya bacalah Al-Quran. Satu itu. Yang kedua, wa qalla khairuhu. Di dalam rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran, sedikit kebajikannya. Berarti yang banyak keburukan, ya betul ya. Sedikit kebajikannya, yang banyak keburukannya. Gelap, pusing, banyak masalah, gitu kan? Banyak bencana, rezeki sulit, anak apalagi berwit, banyak penyakit. Nah, pokoknya maya itulah qalla khairuhu. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, wa kharajat minhul malaika, para malaikat pun kabur, lari keluar dari rumah tersebut. Kalau rumah tidak pernah dibaca Al-Quran, jadi tidak jadi memberikan rahmatnya, lari kabur dari jauh dari kita. Nauzubillahi min dzalik. Yang keempat, wa hadarathu syayatinu, setan-setan hadir pada masuk ke rumah tersebut. Nauzubillahi min. Jadi banyak setan, banyak iblis, banyak generau. Serem di rumahnya. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Jadi untuk menjernihkan hati yang telah berkarat itu, menurut konsep Rasulullah dalam salah sebuah hadis yang dimuat di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz pertama halaman 274, tadi dua ya. Satu, baca Al-Quran. Kedua, banyak mengingat peristiwa kematian. Akan matikah kita? Megar jika orai mual. Sanajan loba duit. Ya.
bro di juru, bro di pantok, ngalayah di tengah imah, lubak libuk, lobak-lobak, teka lebok. Ya. Sudah datang malak Israel mah untuk menyambar, menghabiskan masa kontrak. Tetiasa kumaha, betul? Taya manusia nukari, sanajan jara di menteri, kiai atawa santri, tukang dagang jeung patani, kabeh ge bakal mati. Jangan mentang-mentang banyak uang. Ya, cut ini 10 juta, kira-kira bisa dicocok malak Israel? Nggak bisa dong. Sudah habis masa kontrak, tetap idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah habis masa kontrak, kita tidak bisa memperpanjang dan memperpendek masa kontrak. Tetiasa kelanan, cuk colek nggak bisa. Wayahna habis masa kontrak, disambar oleh malak Israel. Orang yang disambar oleh malak Israel, sakitnya orang yang dikeluarkan ruh dari badannya. Ya, yang namanya sakaratul maut atau peristiwa buruknya edannya kematian. Rasulullah mengilustrasikan sakitnya orang ketika sakaratul maut lebih sakit daripada kita dipenggal oleh pedang yang sangat tajam 300 kali penggalan. 300, jangankan 300 kali. 3 kali juga dipenggal oleh pedang. Is dead gitu ya. Langsung aina tihang kopiahna geleceng. Betul ya. Hati-hati. Lebih sakit daripada itu. Rasulullah itu yang menyatakan dalam salah sebuah hadis. Nah, lalu di dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan sakitnya orang yang mengalami peristiwa kematian laksana seperti halnya digergaji dari atas badannya, kepalanya ke bawah, dibolak-balik dari bawah ke atas, digergaji dengan gergaji yang sangat raksasa. Sakit enggak? Sakit dong. Jangankan digergaji, baru juga sama silet sebentar kecil ya berdarah sakit ya. Apalagi ini digergaji. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, sakitnya orang yang mengeluarkan ruh sakaratul maut dari badannya diilustrasikan dalam salah sebuah hadis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan laksana orang yang diantaranya dilepas dialungkeun ibu kana katel anu raksasa anu nuju ngagolotrok cai. Ibu dialungkan kadinya mampu mual. Boraraah sakitnya lebih daripada itu. Itulah peristiwa yang akan kita alami. Ada orang yang dicabut, ada orang yang dijemput, tergantung bagaimana amalnya. Ada yang sakit, ada yang enak ketika mengalami sakaratul maut. Coba orang yang mengalami sakaratul maut yang enak yang dijemput, maka ketika meninggalnya di bibirnya senyum di kulum ya, ngagelenyu istilah orang Sunda mah, betul? Aya anu wah mukanya ya, mukanya kaku, bahkan mukanya kelihatan cemepem juga apem. Ya. Ada apem ya. Itu saking sakitnya ketika dicabut oleh malak Israel, dicabut bukannya dijemput. Bagi orang yang baik insya Allah bukannya dicabut tapi dijemput. Enak yang dijemput mah ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijemput. Makanya jangan lupa tentang peristiwa kematian. Di dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 451 ada satu pernyataan pengarang kitab tersebut, man aktsaro min dzikril mauti ukrima bisalasati asya'a. Barang siapa yang banyak mengingat-ingat peristiwa kematian akan dimuliakan hidupnya dengan 3 macam perkara. Ingat kita peristiwa kematian? Insya Allah ingat. Tidak lupa ya? Tidak lupa. Semuanya. Tentu itu pasti peristiwa yang pasti. Tidak bisa ditawar lagi. Sabab urang bakal mulang. Kalau nu maha rohman. Moal bisa dihalang-halang ku harta sareng ku uang.
Mal bisa ya? Ibu punya perhiasan berlian, pakai nyocok ke malak Israel. Kat, iya berlian nih. Bisa nggak? Nggak bisa dong. Punya mobil mewah, ya dah mobil ambil lah. Tongkat dicabut kuring. Bisa nggak? Nggak bisa. La yastakhiruna sa'ah. Makanya dalam ayat yang tadi dibaca, ainama takunu yudrikumul mautu. Dimanapun kalian berada, yudrikumul mautu. Tentu kematian akan datang menyusul kepada kita. Walau kuntum fi burujim musyayyada, sekalipun kita ada di dalam benteng yang sangat kokoh kuat, tidak bisa menembus, agar tidak bisa menembus malak Israel. Kita masuk ke dalam benteng yang kokoh yang kuat, dibuat dari baja dan besi yang sangat kokoh kuat, digembok di sana, tetap malak Israel akan menembusnya. Dimanapun kalian berada, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Ini pernyataan Allah di dalam Al-Qur'an. Makanya ingat-ingatlah peristiwa kematian. Orang yang ingat peristiwa kematian akan dimuliakan hidupnya dengan 3 kemuliaan. 1, ta'jilit taubah. Orang tersebut akan bergegas bertaubat karena kita yakin banyak dosa. Dari sekarang cepat-cepat kita bersihkan dosa tersebut, banyak istighfar dan banyak tobat. Betul banyak dosa ya? Sedikit-sedikit dosa, mulut dosa. Masih rajin menggunjing orang? Masih gatal mulut kalau tidak menceritakan keburukan orang? Mata dosa, tangan dosa, terus kaki dosa, telinga dosa, hidung dosa, perut pun dosa. Bisa ya masuk ke dalam perut makanan minuman, dosa kan? Terus apalagi hati pun dosa. Ketika makanan minuman yang tidak halal, syubhat namanya, apalagi yang haram masuk ke dalam perut kita, ibadah dan doa kita 40 hari 40 malam ditolak, tidak diterima oleh Allah. Dan setiap daging yang tumbuh dalam tubuh kita terdiri daripada barang haram. Kullu lahmin nabata minal haram fanaru alabihi. Setiap daging yang tumbuh di dalam diri kita terdiri dari barang yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, uangnya yang haram. Maka daging yang tumbuh, darah yang mengalir, maka pertama kali yang akan membakar terhadap daging tersebut adalah neraka. Na'udzubillahi min. Cepat-cepatlah, mumpung masih Allah memberi kesempatan, mumpung hidup sebelum mati, mumpung senggang sebelum sempit, mumpung muda sebelum tua, mumpung hidup sebelum mati, dan lain sebagainya. Kita cepat bertaubat kepada Allah. Jangan nunda-nunda waktu, ya. Jangan nunda-nunda waktu, cuk colek ya. Mending kalau usianya sampai pada icuk dan colek, bagaimana kalau tidak? Betul ya? Makanya waktu itu bukan punya kita, mahal-mahal ya. Mahal, waktu saminun. Waktu itu sangat mahal. Fala tudayyi'u illa min nafisin. Janganlah kalian sia-siakan kecuali untuk sesuatu yang sangat berharga. Siap mempergunakannya? Siap. Maka kata pepatah orang barat nih, time is money. Waktu adalah uang. Kita harus pandai mempergunakan waktu. Siap-siap. Insya. Jangan ada waktu yang mubadir. Semuanya pakai ibadah kepada Allah. Ketika napas masuk, ketika napas keluar, kalau hatinya dibarengi dengan ingat kepada Allah, insya Allah napas masuk dan keluar dipakai ibadah kepada Allah. Setiap napas masuk dan keluar akan dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti kelak di akhirat. Papi kulli nafsin yus'alu bisu'alaini. Masing-masing napas akan dipertanggungjawabkan dengan 2 pertanggungan jawab. 1, ayu amalin amil tapi khurujin nafsi, wa ayu amalin amil tapi dukhulin nafsi. Amal apakah ibu bapak yang ibu lakukan ketika napas dihirup masuk? Dan yang kedua, amal apakah ibu bapak yang lakukan ketika napas dikeluarkan? Apakah dipakai beribadah atau dipakai bermaksiat? Kalau dipakai zikir, insya Allah semua itu akan menjadi pahala di sisi Allah.
Allah. Yang kedua, wa adamur ridho bil kapab. Wa qanaatul qalbi. Orang yang senantiasa mengingat-ingat peristiwa kematian, insya Allah qanaatul qalbi, hatinya akan qanaah. Tahu qanaah? Qanaah itu artinya ya pola hidup sederhana, ngalap cukup ku barang nu aya. Jadi hatinya tidak dimasukkan ke dalam hati. Kalau biasanya kita mah uang ke dalam hati, kebingung di dalam hati, pacar pun di dalam hatinya, terus kekayaan di dalam hati, mobil di dalam hati, semuanya ditaruh di dalam hati. Tidak mungkin masuk, semuanya dimasukkan ke dalam hati. Kecil, hati kecil. Ya, hati itu bukan tempat barang, bukan gudang, tapi khazanatu kulli syai. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, hati itu adalah gudangnya sesuatu yang sangat berharga. Iman, makrifat, keyakinan ada di dalam hati. Bukan tempat barang, bukan. Termasuk hati itu adalah tempatnya berzikir kepada Allah. Maka orang yang qanaah hatinya menempatkan di dalam hati hanya mengingat kepada Allah. Itulah orang yang diberi kemuliaan dalam hidupnya, karena di mana mengingat peristiwa kematian. Yang terakhir, yang keempat, wanasyatil ibadati, adalah orang yang diberi kemuliaan hidupnya karena senantiasa mengingat-ingat peristiwa kematian. Orang tersebut akan dimuliakan dalam hidupnya, di antaranya nasyatil ibadah. Ibadahnya tanginas, rajin, sangat rajin, tidak mau ketinggalan. Sholat duha tidak mau ketinggalan, sholat malam tidak mau ketinggalan, baca Quran tidak mau ketinggalan, terus apalagi ke manaqib tidak mau ketinggalan, sedekah tidak mau ketinggalan, betul ya? Itu nasyatil ibadah, rajin, semangat ibadahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang nasyatil ibadah. Makanya hatinya terus hidupkan dengan zikrullah, walau sedang apapun. Kalau hatinya ada isinya, insya Allah dinilai oleh Allah semua gerakan lagi ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ada faidah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.